Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Dwi Pratiwi. Saya dari NIM 250201010459. Saya dari Program Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proses pengolahan dan analisis data penelitian menggunakan aplikasi SPS. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 55 responden. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari kemudahan penggunaan sebagai variabel X1, keamanan sebagai X2, dan minat menggunakan e-wallet sebagai Y. Pengujian yang dilakukan meliputi uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedasitas, dan uji autokorelasi, serta menganalisis regresi linear berganda. Pertama, saya akan melakukan uji validitas. Baik, untuk pertama-tama kita siapkan tabulasi datanya. Kita akan mengcopy seluruh data respondennya, kemudian kita copy, kita buka aplikasi SPS-nya, kita view, kemudian kita copy semua. Baik, kita akan merubah variabel click name dan Ctrl F. Kita klik replace-nya. Agar memudahkan, kita ganti dari var 000 replace with X. Kita klik replace all. Oke. Kita close. Lalu untuk X16-nya kita ganti menjadi total. Kita kembali ke view-nya. Karena kita akan melakukan uji validitas, kita buka analyze, correlate, bivariate, kemudian kita Ctrl A, dan kita pindahkan ke sebelah kanan itu variabel. Baik. Untuk koefisiennya person, dan kita klik OK. Baik. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah sistem pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang seharusnya diukur. Untuk melakukan uji validitas, saya memasukkan item-item pertanyaan dari variabel yang akan dituju beserta skor total variabel tersebut. Kemudian, kita buka di sini. Uji validitas, pengujian dilakukan secara terpisah untuk variabel X1, X2, dan Y. Karena jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 55, maka saya kebebasan diperoleh dari N dikurangi 2, yaitu 53, dengan taraf signifikan 5%, nilai readable yang digunakan 0,266. Baik, kita geser ke kanan. Kita lihat. Berdasarkan pengujian item yang memenuhi kriteria dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk tahap analisis berikutnya, yaitu jika dilihat signifikan kurang dari 0,05 valid. Nilai signifikan lebih dari 0,05 tidak valid. Nilai R hitung lebih dari R tabel sama dengan valid. Jika nilai R hitung kurang dari R tabel dinyatakan tidak valid. Di sini saya akan membuka R tabelnya. Baik. Untuk N saya yaitu di 55.
25 menjadi 0,266. Maka data yang saya lakukan adalah valid. Kemudian kita kembali lagi ke data sebelumnya. Baik, untuk uji reliabilitas Chromebase Alpha, jika nilai Chromebase Alpha lebih dari 0,6, yaitu kita akan klik Analyze, kita klik Scale, lalu Reliability Analysis. Nah, untuk reliabilitas analisnya, kita tidak memerlukan kolom total. Jadi Ctrl A, kita pindahkan ke kanan, lalu untuk total kita kembalikan ke kiri. Oke, untuk modelnya jangan lupa untuk dialfakan. Baik, kita akan klik. Baik, alpha variable processing summary-nya yaitu 0,936, untuk N4 itemnya 55. Jadi item kita dikatakan reliable. Selanjutnya, saya akan melakukan uji asumsi, yaitu dengan jumlah variabel. Untuk pertama-tama kita klik seluruhnya, kita copy. Buka SPS-nya, variabel view-nya, kita ganti dengan X1, X2, dan Y. Measure-nya kita ganti scale, dan untuk kolom terakhirnya tidak perlu diubah. Kita buka data view, lalu kita paste semua. Baik. Uji normalitas, untuk uji normalitasnya, yaitu kita klik Analyze, kita buka di Regression, lalu Linear. Oke. X1 dan X1-nya kita pindahkan ke Independent, X2-nya Independent, dan Y-nya Dependent. Oke. Ubah statistiknya yaitu kita regression dan estimate, model fit, collinear diagnosis, kita continue. Lalu untuk plotnya yaitu Y-nya adalah dan untuk nya receipt. Oke. Checklist histogram, normal probability-nya, lalu continue. Untuk linearnya, ya, kita klik kita kliknya yaitu linear regression-nya.
klik understanding dan continue. Oke, setelah itu kita akan buka. Baik. Untuk histogram bisa dikatakan normal apabila membentuk gunung. Kita akan buka uji asumsi, yaitu ada normalitas, multikolinearitas, heterosidasitas. Dikatakan normal apabila nilai signifikannya lebih dari 0,5, namun sebaliknya jika kurang dari 0,5 tidak normal. Diagram histogram dan p-plot. Baik, udah summary-nya. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk sampel kolimografnya, kita akan mengetesnya ya. Yaitu kita klik press satunya, kita klik analyze, setelah itu non-permatests-nya, lalu legalisi dialogs dan one sample. Setelah itu pindahkan unstandard. Oke, setelah itu kita klik OK. Baik. Sampel kolimografnya tingkat signinya lebih dari 0,5 dan 0,200-nya lebih dari 0,5, artinya adalah data normal. Untuk selanjutnya multikolinearitas. Kita klik di tabel koefisiensinya. Kita buka tolerance dan FIV-nya. Oke. Setelah itu kita buka catatan asumsinya. Mendeteksi ada dan tidaknya ada multikolinearitas, FVEF, variance inflation kolineritas faktor di bawah kurang dari 10 dan di atas lebih dari 0,1, maka tidak terjadi multikolineritas. Berdasarkan sebuah tabel bahwa variabel X1 dan variabel X2 adalah 2,03 kurang dari 10 dan nilai toleransinya 0,492 lebih dari 0,1, maka data tersebut tidak terjadi multikolineritas. Ya. Oke. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat, yaitu Y. Baik. Pertama-tama, kita buka regresi linear yang sudah saya
tampilkan yaitu X dan Y. Kita copy semuanya. Kita copy. Kita buka SPS-nya. Ini dan kita copy semua tabel yang sudah kita dapatkan. Kita ganti variabelnya di variabel view-nya. Kita ganti dengan X, Y, dan untuk labelnya kita ganti kemudahan pengguna dan area-nya adalah minat. Minat. Oke. Untuk desimalnya kita ganti dengan 0. Setelah itu kita kembali ke data view-nya, kita klik analyze. Setelah itu kita ke mana ya? Sebentar. Regression. Oke, kita klik regression, lalu ke linear. Setelah itu, Y kita pindahkan ke dependent, dan X-nya kita ganti ke independent. Lalu kita klik OK. Baik. Modal persamaan regresi dapat dilihat di tabel koefisien. Baik. Kita uji regresinya yaitu Y 5,765, X-nya 0,340. Kita klik ke konstannya. Konstannya yaitu 5,765. Artinya apabila kemudahan pengguna itu konstan atau tetap, maka kemudahan pengguna sebesar 5,75 yaitu konstan. Artinya apabila kemudahan penggunaan itu konstan atau tetap, maka kemudahan pengguna sebesar 5,765. Untuk koefisien arah regresinya 0,340 bernilai positif, maka apabila minat pengguna meningkat satu satuan, maka kemudahan penggunaan e-wallet akan mengalami peningkatan sebesar 0,340. Baik. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.